ZTE melalui Nubia akhirnya kembali mengeluarkan seri baru yang menarik untuk sebuah HP yang dijual dengan harga 2 jutaan. Selain pakai desain tampilan yang terkesan gaming banget, jeroannya pun ditenagai chipset paling ngebut dari UniSoC T820 yang beraplikasi 6 nanometer. Bakal sengebut apa sih chipset UniSoC ini? Jadi di video kali ini kita akan coba beberapa game berat. Tapi sebelum lanjut, yuk kita lihat isi dalam box bawaannya sebentar ya. Oh iya, ini kita dapat dua tampilan box yang berbeda. Untuk yang versi resmi Indo, tampilan boxnya simple. Namun yang versi global ada semacam gambar ikoniknya seperti ini. Di dalam dusnya berisi box kecil lagi yang berisi kitab-kitab bawaan dan jelly case bening kayak gini. Baru kemudian unit smartphone yang masih terbungkus. Yang dibungkusnya ini ada 4 selling point utamanya. Paling bawah ada adapter charger bawaan berdaya maksimal 22,5 watt dan kabel data USB-C. Lalu tentu saja ada pin SIM tray-nya juga. Kita rapikan dan lanjut ke hands-on-nya. Tapi karena penasaran dengan SoC-nya, jadi langsung kita mulai dari performanya aja. Saat dites pakai AnTuTu versi terbaru, bisa tembus mencapai 400 ribuan dengan skor CPU dan GPU yang tergolong lumayan. Tapi sayang untuk storage testnya masih tergolong rendah, yaitu cuma 11 ribuan aja. Tapi kalau untuk Geekbench 6 testnya, skor single maupun multicore-nya masih tergolong lumayan. Dan untuk 3D Mark pada mode wet left, skornya tergolong biasa aja, dengan stability yang juga tidak terlalu memuaskan. Jadi dengan skor segini sih, aslinya memang masih tergolong mumpuni ya jika untuk kinerja yang berat, alias untuk menjalankan game SD. Untuk game PUBG Mobile, settingan terbaik mentok di Smooth Extreme, dan bisa mode rata kanan di SDR Ultra. Namun saat saya tes pakai settingan Smooth Extreme, ternyata FPS-nya nggak bisa maksimal sampai 60 FPS. Bisa dilihat dari FPS monitor berikut, ternyata rata-rata FPS-nya mentok di 40 FPS saja, dan masih tetap ada frame drop mencapai 34 FPS. Tapi kalau untuk sensor gironya masih aman, nggak delay dan responsif. Dan setelah dimainkan selama 30 menit, suhu panas HP-nya mentok di 43 derajat, yang masih tergolong adem dan sedikit terasa hangat aja, serta untuk penurunan baterainya sebanyak 10%. Kalau untuk menjalankan game seberat Genshin, malahan bisa tembus mencapai 50 FPS. Bisa dilihat dari FPS monitor berikut, masih bisa dapetin rata-rata FPS mencapai 48 FPS. Yang untuk frame drop terendahnya mencapai 31 FPS. Sehingga pengalaman bermain gamenya jadi terasa lebih smooth, bahkan jika dibandingkan game PUBG tadi yang cuma mentok di 40 FPS. Tapi tentu saja meski bermain pakai settingan terenaknya, HP gaming ini pun tetap terasa demam setelah dimainkan selama 30 menit. Yaitu mencapai 47 derajat Celcius dengan penurunan baterai sebanyak 13%. Lalu saya tes juga buat jalanin game God of War 2 pakai settingan emulator PS2 yang populer di Play Store. Dan ternyata untuk menjalankan game ini, HP ini masih belum bisa mendapatkan gameplay yang benar-benar smooth. Masih terasa cukup berat dan memang perlu disetting manual agar lebih optimal dan kompatibel dengan seri chipsetnya atau GPU yang ada di HP ini. Sayang banget ya HP gaming belum bisa memainkan game PS2 dengan lancar. Tentunya paling enak sih kalau buat main game Mobile Legends atau game casual aja. Bisa tetap pakai settingan rata kanan dan FPS high dengan grafis ultra. Overall gameplaynya masih tergolong smooth, walau tetap bakal ada frame drop ketika full efek animasinya ditampilkan saat war berlangsung. Tapi yang jelas masih paling enak dibanding dua game SD yang sudah saya tes sebelumnya tadi. Bahkan ketika launching beberapa waktu yang lalu aja dipamerinnya pakai game yang satu ini. Lihat tampilan desain bodi belakangnya gini sih kayak familiar banget. Desain kayak gini emang udah diterapkan di HP kelas mid-range agar terlihat lebih premium. Namun yang membedakan jelas adanya corak khusus yang mempertegas kalau HP ini didesain sebagai HP gaming low budget. Tapi setelah menyentuh bagian bodi belakangnya, baru kerasa nih kalau memang udah sesuai dengan harganya. Pada bagian layarnya pun masih menggunakan desain layar poni, yang tentunya sudah agak lumayan ketinggalan. Walaupun tetap layar IPS sebesar 6,6 inch-nya ini menggunakan resolusi Full HD dengan refresh rate 120Hz yang bisa disetting ke mode auto. Sehingga untuk penggunaan harian yang standar atau sekedar untuk scrolling sosmed jelas terasa smooth dan mulus banget. Buat kebutuhan multimedia kayak nonton YouTube gini juga masih terasa fan-fan aja. Cuma memang untuk audionya belum mendukung dual stereo speaker. Tapi untuk kualitas suaranya saya rasa nggak terlalu mengecewakan. Untuk tampilan UI-nya pun terasa simpel, dengan tema gelap yang merupakan ciri khas HP gaming. Menggunakan interface MyOS 13 yang berbasis OS Android 13, yang saat pertama kali menyala saja sudah langsung dapat update software via OTA. Tapi kalau untuk ketahanan baterai sebesar 4500 mAh-nya memang terasa agak bocor.
dan agak kurang pas jika untuk sebuah HP gaming. Apalagi dukungan fast chargingnya hanya mendukung 22,5 watt, yang untuk saat ini masih terasa kurang ngebut. Bahkan saat dites pakai aplikasi PCMark, screen on time-nya hanya mencapai 9 jam 43 menit. Yang berarti efisiensi dayanya masih kurang optimal, meskipun untuk refresh rate-nya sudah diset ke mode auto. Tapi kalau untuk kelengkapan fitur, HP ini sudah tergolong lengkap. Fitur NFC yang kadang di HP seri baru saat ini pun nggak ada, di HP ini tetap disediakan. Sensor di jari sampingnya ini juga termasuk punya respon yang cepat dan tingkat akurasi yang nggak mengecewakan. Dan untuk slot SIM-nya pun bertipe dual SIM aja, jadi nggak bisa ditambah untuk memori eksternalnya. Dan meskipun lebih ke HP gaming, dukungan kamera di HP ini juga tetap nggak terlalu nerf banget. Pakai setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel, yang didukung lensa 2 megapiksel untuk sensor bokehnya. Di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 8 megapiksel, yang juga bisa merekam video Full HD di 30 fps, sama kayak kamera utamanya. Untuk sebuah HP gaming yang dijual dengan harga 2 jutaan, kualitas kamera memang nggak begitu wow, namun tetap masih oke untuk saat ini. Kamera depannya masih di settingan 1080p 30 fps, dan ini kalau tidak terkena cahaya matahari langsung. Gitu. Oke. Kesimpulannya untuk sebuah HP gaming yang dijual dengan harga yang ramah di kantong para milenial saat ini, tentunya Nubia Neo 5G ini memang bisa jadi salah satu pilihan yang pas untuk dipertimbangkan. Terlepas untuk beberapa game belum maksimal, tentunya masih akan ada update software lagi yang akan mengoptimalkan performa HP ini agar lebih kompatibel dengan game populer saat ini. Kekurangan yang cukup terasa paling cuma di bagian audio yang masih belum stereo speaker, dan kapasitas baterai yang sedikit kurang besar. Untuk yang tertarik membeli HP ini, link pembelian ada di kolom deskripsi ya guys. Terima kasih Anda nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.